jadi bos. Bos tas. Misalnya ini produksi tas tiap hari. Nanti karyawannya kan ya kan? Jadi dia menyuruh kan, bukan yang disuruh. Itu hanya contoh ya, semoga semuanya menjadi pengusaha sukses. Amin. Dan ini tujuan pembelajarannya. Panca dibaca yang keras. Menyatukan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN, membuat formulir pengiriman barang, membuat peta konsep tentang magnet sifat jenis-jenis serta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi semuanya ini harus kita pelajari hari ini. Selanjutnya yuk kita Satu fokus. Sudah fokus semuanya? Silakan buku catatannya, buku pelajaran dibuka. Catatannya dibuka, buku pelajarannya dibuka. Ya, sudah semuanya? Lambang apakah ini? Kalian buku ASEAN. ini yang pertama ASEAN. Kalau ini ASEAN, tapi kalau sudah ada tambahannya itu MEA. Apa MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Sebelumnya pernah lihat? Di mana? Kemudian menurutmu lambang ini merupakan lambang organisasi apa? Itu ada jawabannya apa? Indonesia itu salah satu anggotanya. MEA itu bergerak di bidang ekonomi. Jadi kalau ekonominya itu apa? Ekonomi itu yang mengurusi perdagangan, betul, ekonomi, ya, agar kebutuhannya itu terpenuhi ekonomi. Untuk lebih jelasnya, kalian simak video berikut ini. Simak dulu ya dan dicatat yang penting. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai belajar kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi yang pertama adalah turut membuka pusat promosi ASEAN dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Jepang. Pembukaan pusat promosi ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor negara-negara anggota ASEAN ke Jepang. Juga dimaksudkan untuk menarik investor dari Jepang ke negara-negara ASEAN. Kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan, ASEAN memiliki dua lumbung padi utama, yaitu Vietnam dan Thailand. Kedua negara itu terus berkomitmen untuk menjadi penyedia cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain kedua lumbung padi itu, negara-negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina juga berkomitmen untuk menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat.
ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Kerjasama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri beberapa negara ASEAN. Silakan dicatat yang penting disimak. Misalnya pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, kemudian pabrik pupuk Korea di Malaysia, kemudian pabrik tembaga ASEAN di Filipina, pabrik apel soda di Thailand, dan pabrik vaksin hepatitis B di Singapura. Kemudian yang keempat, dalam kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, atau juga dikenal dengan perdagangan bebas ASEAN. Kemudian ASEAN Economic Community atau AEC, dan juga dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dalam Koperasi ASEAN. Perjanjian AFTA atau Perdagangan Bebas ASEAN ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, serta Kamboja pada tanggal 28 Januari 1992. Manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi internasional adalah meningkatnya pendapatan per kapita dan daya saing untuk negara-negara ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi yang kuat agar dapat bersaing secara ekonomi di dunia dan menarik investor asing untuk meningkatkan perdagangan anggotanya. Sahabat cerdas, demikian tadi pembelajaran kita tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi di ASEAN. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Sudah ya? Tadi kalian sudah menyimak tentang apa? MIA dari Indonesia itu termasuk salah satu anggotanya. Sekarang kalian mengerjakan LKPD, mendiskusikan peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, ini buku kita tolong. Siapa yang mau membagikan pian? Satu kelompok, satu. Nanti didiskusikan bersama, dibagi dulu ya. Sudah ketemu semua. Silakan kalian didiskusikan. Ataukah ada pertanyaan dulu dari video tadi? Didiskusikan LKPD-nya, lihat ini ya. Ini diisi tadi peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN gitu. Diisi dulu. Silakan didiskusikan satu kelompok mengerjakan semua, tetapi nanti yang dipresentasikan hanya satu. Silakan didiskusikan.
Bu, terusnya di sini tulisnya Bu. Iya. Ditulis di situ langsung yang dipresentasikan dan masing-masing anak menulis di buku tulis masing-masing juga. Nanti yang dipresentasikan langsung di LKPD-nya. Tulis ya? Dikerjakan dulu yang langsung di situ agar nanti saatnya presentasi itu tidak ketinggalan. Nanti tinggal nulis di buku tulis. Apakah ada pertanyaan? Ada kesulitan? Semuanya ada di video tadi ya? Ada ya. Jadi jika menyimak pasti bisa menjawab. Silakan ditulis langsung di sini. Ditulis langsung di sini dulu nanti baru ya. Yang ini yang presentasi itu. Kalau sudah kalian paham? Ya seperti kelompoknya Pian ini sudah hampir selesai Pian? Sudah ya, tidak ada kesulitan? Tidak. Silakan kalau sudah begini disalin di buku masing-masing. Kelompoknya kita tidak ada kesulitan? Tidak ada. Bagaimana dengan kelompoknya Aska? Belum. Ayo segera ya. Silakan semuanya kerja. Jadi tidak hanya satu anak. Kelompoknya Rizky bagaimana? Tinggal satu ya. Ya silahkan didiskusikan bersama. Waktunya 4 menit lagi. Bilang ini sekarang dulu yang batu. Kenapa? Yang cantik batu. Itu dulu.
Ya, nanti dipresentasikan lagi bersama dengan saat kalian mempresentasikan formulir. Sekarang di bidang ekonomi ternyata Indonesia memiliki banyak kegiatan wirausaha. Indonesia kan luas ya. Ada bidang pertanian, peternakan, perikanan, banyak sekali. Ya, itu wirausaha. Kemudian tadi kalian sudah mengerjakan LKPD tentang apa? Peran Indonesia dalam kegiatan ekonomi di ASEAN. Ternyata banyak sekali peran Indonesia. Kita patut bangga dengan Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bangganya kita. Jangan malu menggunakan produk buatan Indonesia. Jadi jangan makan pizza terus. Maulah makan betul. Karena betul itu asli Indonesia. Gitu. Lah wirausaha pengiriman barang ini sedang menjadi tren. Pernah pesen barang lewat Shopee? Pernah. Ya. Kemudian ada Shopee COD ya, nanti barang datang tinggal bayar. Terus ada lagi Shopee yang bukan COD yang udah transfer uangnya. Pernah seperti itu? Ya, Shopee Pay ya. Kemudian ini pesen-pesen barang begitu kan gampang ya, memudahkan kita. Jadi tidak perlu pergi ke pasar, panas-panas di pasar nyari barang yang kita cari, terus pergi jauh. Misalnya ingin membeli apa ya yang di Purbalingga tidak ada. Misalnya ingin membeli sepatu, bisa pesan di Jakarta nanti dikirim. Ya tidak? Mudah atau tidak? Mudah ya. Belanja online dan mengirimkan barang. Dulu juga suka sekali belanja online. Jadi tidak perlu repot-repot keluar panas-panasan gitu. Dan pernahkah kamu mengirimkan barang lewat jasa pengiriman barang? Kenapa belum? Belum. Oh belum pernah mengirimkan. Tapi kalau pesan pernah. Belum. Kalian itu suka pesan tapi tidak suka kirim ya? Jika pernah, kalian belum pernah semuanya belum pernah kirim barang, misalnya ngirim kaos kaki ke kakaknya di Bandung, belum pernah? Mengirimkan pete ke buat bapaknya yang kerja di Jakarta, belum pernah? Belum. Ya kasihan misalnya bapaknya yang kerja di Jakarta ingin makan pete, tidak dikirimi. Tidak, ya besok kalian latihan mengirimkan barang, mengirimkan apa makanan apa tapi dikemas dengan baik agar tidak rusak. Sekarang kalian perhatikan macam-macam formulir ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Pengertian formulir. Apa itu formulir? Yang kedua, fungsi dan tujuan formulir. Yang ketiga, bagian-bagian formulir. Dan yang keempat, jenis-jenis formulir. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Edo sangat tertarik untuk mengikuti lomba pameran negara-negara ASEAN. Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, Edo harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Dari teks singkat tersebut, apakah sudah ada gambaran mengenai formulir? Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat formulir? Apa saja jenis formulir yang sudah kamu ketahui? Jika belum, ayo kita pelajari bersama tentang formulir. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu pengertian formulir. Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari formulir. Formulir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Formulir digunakan untuk mengumpulkan data-data seseorang. Yang kedua, untuk mencari sebuah informasi tertentu. Dan yang ketiga, sebagai media komunikasi. Kemudian tujuan formulir ada dua. Untuk apa ya kita mengisi formulir? Yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Misalnya, formulir untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan formulir untuk nasabah yang ingin mengirimkan uang ke nasabah lainnya. Kita mengisi formulir agar kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengirim uang. Tujuan formulir yang kedua yaitu untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Misalnya, formulir penilaian digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang dinilai dalam lomba atau dalam penilaian di kelas. Yang ketiga yaitu bagian-bagian dari formulir. Bagian-bagian atau struktur formulir. Pada umumnya, formulir mempunyai 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan penutup atau ekor. Kepala formulir berisi nama lembaga, alamat, dan nomor telepon. Bagian badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi lengkap oleh pengisi. Dan bagian penutup yang berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap pengisi dan tanda tangan. Yang keempat, jenis-jenis formulir. Formulir ada banyak jenisnya. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman uang, ada wesel pos, daftar riwayat hidup, kartu anggota, dan lain sebagainya. Ayo kita bahas satu persatu pengertian jenis-jenis formulir tersebut. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Misalnya, kamu mengisi formulir untuk mengikuti sebuah lomba. Formulir penilaian. Formulir penilaian adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu. Formulir ini biasanya digunakan oleh juri dalam kegiatan lomba. Formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman uang adalah formulir yang berisi pertanyaan tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Jadi, ketika kalian ingin mengirimkan uang melalui bank, biasanya kalian harus mengisi formulir ini terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu wesel pos. Wesel pos adalah kertas berbentuk formulir yang berguna untuk jasa kirim mengirim uang melalui layanan jasa pos. Selain melalui bank, kalian juga bisa mengirim uang melalui kantor pos. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup yaitu formulir yang berisi tentang data diri kita, mulai dari tanggal lahir, umur, golongan darah, alamat, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya,
formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berisi tentang data diri kita. Selanjutnya, formulir pengiriman uang. Ada beberapa hal penting yang harus diisi dalam formulir pengiriman uang. Salah satunya nomor rekening penerima. Dan yang terakhir yaitu wesel pos. Nah, cukup sekian materi kita pada video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Demikian video tentang pengertian formulir, tata cara menulis formulir, kemudian lagi macam-macam formulir. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang pernah menulis formulir? Pernah. Ketika mendaftar sekolah itu kan menulis formulir. Namanya kalau mendaftar sekolah namanya formulir apa ya? Ya, formulir pendaftaran. Ada lagi apa tadi jenis formulirnya? Pengiriman uang. Ada yang pernah mengirimkan uang? Kalau sekarang mudah ya, tidak usah menulis formulirnya karena pakai HP juga bisa mengirimkan uang. Itu zaman dulu itu mengirimkan uang lewat bicycle pos. Jadi ditulis dulu formulirnya untuk siapa, rekeningnya mana, jangan sampai salah alamat. Kemudian ada formulir apa lagi? Formulir penilaian. Ini yang biasanya Bapak gaji dulu nomor 8. Misalnya penilaian akhir semester, penilaian rapor. Ada pertanyaan? Sekarang kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Hari ini kalian mengerjakan teks formulir pengiriman barang. Ini hampir persis dengan pengiriman uang. Tolong ini dibagi. Panca boleh bagi satu kelompok satu. Sudah, silakan kalian diskusikan LKPD-nya. Ini yang bagian ini ya. Teks formulir pengiriman barang dibaca dulu, dicermati ini datanya, ya. Kemudian kalian diskusikan untuk mengerjakan formulir di sini. Ini kan masih kosong, diisi dengan data yang sudah kalian baca, Pak. Silakan dikerjakan. Ayo diskusikan.
Ayo dikerjakan waktunya. 5 menit lagi nanti presentasi. Apakah ada kesulitan? Ini datanya itu dari sini. Terus dari sini. Juwita Setiawati akan mengirimkan jam tangan. Berarti nama awal Juwita, nama akhir Setiawati, alamat penerimanya. Ini kan Adinda, untuk Adinda. Adinda itu bentar, ini kan data penerima. Kalau ini penerima itu yang mengirim si Mori, ya. Pengirim itu yang mengirim. Datanya dari sini, datanya dari sini. Karena Juwita Setiawati akan mengirim. Hati-hati Juwita Setiawati itu akan mengirim. Juwita Setiawati apa yang menerima? Oh, ini yang menerima, berarti namanya di sini. Nama awal, nama akhir, nama awal, nama akhir. Misalnya nama awal udah bunyi, panggilannya siapa, kayak gitu. Di datanya dari sini. Jawa Timur. Ayo dikerjakan, datanya dari itu. Didiskusikan. Bisa nggak bisa? Nanti yang tanda tangan nama lengkap pengirim ini yang ngirim. Ini nanti petugasnya, misalnya petugasnya Asfa. Ayo segera. Kita tanda tangan.
Kode pos itu yang angka ya. Kalau kode posnya Bogorsari kan 53353 lah. Itu kalau kode posnya Surabaya itu berapa? Ya, itu ditandatangani yang mengirim. Contohnya yang mengirim kan ini, berarti namanya Julita Setiawati. Julita Setiawati. Ini tandatangannya asalan nggak apa-apa. Tugasnya misalnya sebenarnya namanya Ayo, kelompoknya Halifah sudah selesai loh. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ya, setelah ini dipresentasikan yang tadi ya, peran Indonesia dan yang formulir. Semangat yuk. Baik, sudah selesai semuanya. Sekarang presentasi kelompok. Silakan kelompoknya Halifah terlebih dahulu maju ke depan semua. Nanti ada yang presentasi peran Indonesia dan ada yang presentasi formulir. Seperti biasa, yang berat ya. Ayo teman-teman perhatikan, nanti jadinya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuliskan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Dengarkan teman-teman. Ikut serta dalam pembukaannya pusat provinsi ASEAN, menyediakan cadangan pangan, kawasan pedagang beras, menyelenggarakan proyek industri. Wajahnya tetap terlihat. Sudah ikut peran Indonesia dalam bidang ekonomi di
industri, betul? Ya, contohnya industri semen, gitu ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Amel. Selanjutnya formulirnya. Didengarkan formulir. Data penerima. Data nama awal Adinda, nama akhir Triana. Alamat penerima. Jalan Arteri Raya RT 6 RW 7. Makanan dan komandan Surabaya Badiro. Provinsi Jawa Timur, Kota Kabupaten Surabaya. Paspor 2243. Nama awal. Nama akhir Setiawan. Ini loh formulirnya kelompok Khalifah dan teman-teman. Ya, dari nama penerima dan nama pengirim sampai petugas. Bagaimana? Sudah tepat atau belum? Sudah sesuai dengan tadi teks bacaannya ya. Baik, tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk Khalifah. Selanjutnya kemudian satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Satu, ikut serta dalam pembukaan pusat promosi ASEAN. Betul? Terus, dua, ikut menjadi anggota koperasi ASEAN. Anggota koperasi, betul? Lanjut. Penyediaan cadangan pangan. Penyediaan cadangan pangan. Gimana? Betul. Lanjut. Penyelenggaraan proyek industri. Proyek industri. Bagaimana? Ya, betul. Lanjut. Yang formulirnya ditunjukkan saja ke teman-teman. Ini loh formulirnya. Penerimanya Adinda. Bagaimana teman-teman? Betul? Pengirimnya Dinita. Betul? Betul. Ya, sudah tepat. Bagaimana? Sudah benar semua? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Askar. Selanjutnya kelompoknya Ragil, maju. Kelompoknya kita silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini
paten. Nanti dilengkapi ya. Tepuk tangan untuk Bu Betty. Gitu. Ya, silakan kamu pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. 1. Ikut serta dalam pembukaan proses komuniti ASEAN. 2. Penyediaan kesadaran pangan. 3. Penyelenggaraan proyek industri. 4. Ikut menjadi anggota Koperasi ASEAN. Ya, itu tadi tentang apa? Peran Indonesia sudah tepat atau belum? Sudah benar? Sudah. Lanjut formulirnya tunjukkan ke teman-temannya. Penerimanya Adinda betul? Betul. Pengirimnya Juwita betul? Betul. Alamatnya sudah betul apa belum? Sudah kelihatan. Sini silakan. Gita, alamatnya sudah betul? Alamatnya sepertinya ya sudah betul dari jalan. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Tanda. Silakan duduk kembali. Lanjut. Sudah itu masalahnya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Tadi kalian sudah melengkapi. Ada yang alamatnya kurang tepat. Harus diperbaiki. Kelompok mana yang sudah betul semua? Kelompoknya Pak. Tadi yang paling terlebih dahulu dan sudah betul semua. Kita kelompok Alfa. Kita sebutkan lagi kita sudah mempelajari apa? Peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN. Apa saja dari perannya satu? Ayo kelas. Lapangan. Eko menjadi anggota Koperasi ASEAN. Tepuk tangan kita semua. Tadi sudah belajar formulir. Macam-macam formulir apa saja satu? Formulir Pendaftaran. Pengirim. Pengiriman. Selanjutnya, apa yang kalian pelajari kali ini apa saja? Peran? Peran ASEAN. Peran kalian bagaimana? Yo. Ada yang sedih? Yang masih belum paham apa? Apakah? Nggak ada kok. Nggak ada, Bu. Ya, ya. Sip, semuanya udah bisa. Selanjutnya silakan kita menyanyikan lagu. Kok gitu loh. Silakan ya bersama. Duh, kenapa gitu sih? Matahari bersinar.
Kasihku